Kata anggota DPR RI, banyak siswa-siswa SMP yang kesulitan baca tulis. Ini bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Sejarah Nur Afifah Balkis menjadi koruptor termuda di Indonesia. Konten kreator Indonesia mau dikenakan pajak. Jadi engkau yang buat konten di sosial media, siap-siap kena pajak. Anggota DPR ngurusin judul silang. Anggota DPR ngurusin second akunnya masyarakat, centang biru. Udah saatnya UU perampasan aset disahkan dan juga dihukum mati para koruptor itu, kata Bankik. Sri Mulyani cakap, masyarakat ingin penerimaan pajak naik, tapi segan bayar pajak. Setiap rupiah yang kita kumpulkan bukan untuk kemajuan struktur, tapi untuk kemajuan perut para pejabat kita. Pajak kalian salah satunya dipakai untuk pensiun seumur hidup para DPR. Sri Mulyani cakap, masyarakat ingin penerimaan pajak naik, tapi segan bayar pajak. Masyarakat mana yang mau naik pajak, Bu, kata Pak Ijo. Masyarakat mana yang mau penerimaan pajak naik, Bu, kata Ahmad Salikin. Cangkemen jaluk dijejeli Lombok status plus celentong, kata Happy Syah. Dijawab sama Samde R Diamond, dijejeli TNT mas, cek meledos sak usus-ususe. Setiap rupiah yang kita kumpulkan bukan untuk kemajuan struktur, tapi untuk kemajuan perut para pejabat kita. Kata siapa tuh sih? Kata Lee Min Ho. Dari Korea Utara. Pajak kalian salah satunya dipakai untuk pensiun seumur hidup para DPR. Pemerintah kali ini yang mau, bukan masyarakat. Jejeli TNT, mbek meledos sak usus-ususe. Bu, kebalik, rakyat maunya pajak tuh tidak dikorupsi, kata Mbak Rara. Ngapain bayar pajak? Lampu jalan di depan rumah saya aja cuma sebagai hiasan, kata Jerry. Masyarakat sebelah mana yang menginginkan pajak naik, kata si Seno. Lu punya sumber daya alam terbesar di dunia, dikelola sama BUMN. Tapi pendapatan negara terbesar malah dari pajak, kata Jering. Akhirnya Jokowi tunjukkan ijazah asli saat persidangan. Kita cari kerja susah, cari uang buat makan susah. Terus pas udah taat pajak malah dikorupsi. Nggak ada timbal baliknya buat kita, Bu, percuma, kata Safti. Survei dari mana itu omongannya? Astagfirullah, setiap hari ada aja berita nggak benar, kata Kim Chontin. Mending uangnya ditabung atau dibelikan emas untuk investasi daripada bayar pajak malah dikorupsi, kata Safti. Pajak, rakyat yang bayar pajak. Terus gimana menghindarinya biar kita nih sejahtera tanpa pajak? Halo warga Indonesia di dunia nyata yang belum tahu tentang kebijakan Amerika dengan Indonesia terhadap pajak resiprokal Indonesia dan Amerika. Pajak resiprokal itu apa? Barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika itu awalnya kena pajak 32%, sekarang menjadi 19%. Tapi jangan senang dulu, ada kebijakan yang sangat timpang sebelah. Ibarat rugi secupak dan rugi segantang. Jadi setelah Amerika menurunkan pajaknya dari 32% menjadi 19% untuk Indonesia, apa saja yang didapatkan Amerika dan apa saja yang didapatkan Indonesia? Rugi secupak, rugi segantang. Amerika mendapatkan bebas tarif untuk semua produk yang dikirim ke Indonesia. Badan Narkotika Nasional cakap, semua pengguna narkoba di Indonesia termasuk artis juga tidak akan ditangkap, tapi hanya direhabilitasi. Apa saja yang didapatkan Amerika dan apa saja yang didapatkan Indonesia? Indonesia menyetujui membeli energi dari Amerika Serikat senilai 243 triliun dan 50 pesawat Boeing. Sedangkan Indonesia hanya mendapatkan pemotongan tarif dari 35% menjadi 19% untuk ekspor ke US. Kata anggota DPR RI, banyak siswa-siswa SMP yang kesulitan baca tulis. Ini bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Apa saja yang didapatkan Amerika dan apa saja yang didapatkan Indonesia? Indonesia menyetujui untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat dengan senilai 72 triliun rupiah. Sedangkan Indonesia hanya mendapatkan pemotongan tarif resiprokal dari 35% menjadi 19%. Karena banyak siswa SMP yang kesulitan baca tulis, data capaian nasional Indonesia menunjukkan tingkat literasi sudah 68%. Donald Trump membuat cuitan pagi ini. Dia bilang, pagi ini saya menyelesaikan kesepakatan penting dengan Republik Indonesia setelah berbicara dengan presiden yang sangat saya hormati, Prabowo Subianto. Oke, gas. Kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah di dunia. Sebagian besar dari perjanjian ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar. Oke, gas.
Produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar dan 50 pesawat Boeing yang banyak diantaranya adalah pesawat 777. Oke gas. Untuk pertama kalinya, para peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa. Oke gas. Selain itu, Indonesia akan membayar tarif 19% kepada Amerika Serikat untuk semua barang yang mereka ekspor kepada kita. Sementara ekspor Amerika Serikat ke Indonesia akan bebas dari hambatan tarif dan non-tarif. Oke gas. Tambah 2 atau orang gas. Terus keuntungan yang didapat rakyat apa, kata Zulmari? Dijawab sama Fatur Rahman, bakal banyak produk Amerika yang masuk ke Indonesia dan mungkin saja harganya bakal lebih murah dari sebelumnya karena nggak ada tarifnya sama sekali. Dijawab lagi sama Clefort, coba dibalik, apa kerugian yang didapatkan rakyat kalau kita masang ego di atas tarif ini? Industri tekstil kita sangat bergantung dengan ekspor ke US dan kemungkinan akan mendapat domino efek PHK massal. Kementerian Keuangan Indonesia sedang mengkaji potensi penerimaan uang pajak dari transaksi sosial media dan data digital untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tahun 2026. Produk negara Amerika dikasih pajak 0% untuk masuk ke Indonesia. Konten kreator mau dikasih pajak sama negara Indonesia. Sejarah Nur Afifah Balkis menjadi koruptor termuda di Indonesia. Konten kreator Indonesia mau dikenakan pajak. Jadi engkau yang buat konten di sosial media, siap-siap kena pajak. Nur Afifah Balkis yang masih berusia 24 tahun jadi tersangka bersama Bupati Panajam Pasir Utara Abdul Ghafur yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Nur Afifah diduga berperan mengelola hasil suap dan uang tersebut disimpan olehnya di rekening pribadinya senilai 1 miliar rupiah. 1 juta sarjana di Indonesia menjadi pengangguran di dunia nyata. Afifah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar 300 juta rupiah. DPR RI mengusulkan untuk rakyat Indonesia dilarang menggunakan 2 akun di sosial media. Apalagi sampai punya 3 akun di sosial media. Korupsi 1 miliar penjaranya 4 tahun 6 bulan dan denda 300 juta lah, masih ada 700 juta dong, kata Syahrub. Anggota DPR ngurusin judol silang. Anggota DPR ngurusin second akunnya masyarakat, centang biru. Lu kerja 4 tahun di luar sana sampai keringetan, lu juga gak bakalan bisa dapat 1 miliar. Korupsi jadi bisnis yang menjanjikan di Indonesia, kata Till the End. Halo warga Indonesia, kalau mau kerja sampai mendapatkan uang bermiliar-miliar, itu engkau harus kerja di luar Indonesia. Kalau di Indonesia mau mendapatkan bermiliar-miliar, korupsilah di dunia nyata, kata Brahim. Kesenjangan sosial, pelaku korupsi diperlakukan spesial dan sopan. Pelaku nenek-nenek yang mencuri makanan malah dipukuli sampai berdarah, kata Muhammad Afif. Dijawab sama Yuli. Dan seorang anak yatim piatu yang mencuri karena terpaksa demi adik-adiknya digebukin dan diarak sekampung. Son horeg diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Partai dengan jargon katakan tidak pada korupsi tapi bohong, kata Cici. Dijawab sama Syifa, ngarepin apa sama jargon, jangankan partai, institusi juga banyak yang oknumnya bermasalah kok. Dijawab sama Rusdi, justru menurutku ya jargonnya benar aja, tapi ketegasan Pak Presiden sapu koruptornya juga benar, nggak pandang bulu. Utang negara Republik Indonesia tembus 10.269 triliun. Saldo kas ditutup di angka 457 triliun. Penjaranya cuma 4 tahun doang, ngakak. Pantas banyak yang mau korupsi. Coba belajar dari Kim Jong Un di Korea Utara. Hukumannya apa coba, kata Susi. Lonjakan biaya masuk sekolah dasar di Indonesia hampir 5 kali gaji orang tua. Udah saatnya UU perampasan aset disahkan dan juga dihukum mati para koruptor itu, kata Ban Kik.